Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang macam-macam qaul atau perkataan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali pembahasan kita kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam qaul di dalam Al-Quran terdapat 7 macam. Yang pertama adalah qaul baligh. Qaul baligh di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali, yaitu terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 62 dan 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Yang artinya, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, yakni orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu, Muhammad, sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Jadi qaulan baligha itu sendiri artinya adalah perkataan yang membekas pada hatinya. Baligha, sampai pada hatinya. Ayat ini menginformasikan tentang kebusukan hati kaum munafik, bahwa mereka tidak akan pernah bertahkim kepada Rasulullah SAW, meski mereka bersumpah atas nama Allah kalau apa yang mereka lakukan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Walaupun begitu, beliau dilarang menghukum mereka secara fisik. Hukum secara fisik ini makna dari berpalinglah dari mereka. Jadi berpaling dari mereka itu maksudnya adalah larangan untuk Nabi Muhammad menghukum mereka secara fisik. Tetapi cukup memberi nasihat sekaligus ancaman bahwa perbuatan buruknya akan mengakibatkan turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini macam qaul yang pertama. Yang kedua, terdapat qaul karim. Qaul karim ditemukan dalam Al-Quran hanya satu kali, yaitu pada surah Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, qaul karim adalah perkataan yang baik atau perkataan yang mulia. Ayat ini ya, menginformasikan bahwa ada dua ketetapan Allah yang menjadi kewajiban bagi setiap manusia, yaitu menyembah Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan yang bersifat umum, karena setiap manusia pasti menyandang dua predikat sekaligus, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah yang oleh karenanya harus menghamba kepada Allah semata, dan juga menyandang status sebagai anak dari kedua orang tuanya. Sebab kedua orang tuanya lah yang menjadi perantara kehadirannya di muka bumi ini. Bukan hanya itu, struktur ayat ini di mana dua pernyataan tersebut dirangkai dengan huruf waw ataf, dengan waw ataf yang salah satu fungsinya adalah menggabungkan dua pernyataan yang tidak bisa dipisahkan, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menjadi parameter bagi kualitas penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah macam qaul yang kedua, yakni qaul karim. Selanjutnya macam qaul yang ketiga, yakni qaul maisur. Qaul maisur. Di dalam Al-Qur'an, qaul maisur hanya ditemukan satu kali, yakni di dalam surah Al-Isra ayat 28. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Yang artinya, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Qaul maisur adalah ucapan yang lemah lembut. Ibnu Zaid berkata, ayat ini turun berkenaan dengan kasus suatu kaum yang meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak mengabulkan permintaannya, sebab beliau tahu bahwa mereka seringkali membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga berpalinglah beliau dari mengabulkan permintaannya adalah semata-mata karena berharap pahala. Sebab dengan begitu beliau tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta. Namun begitu harus tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan. Jadi meskipun Rasulullah melarang atau berpaling dari keinginan mereka yang suka menghambur-hamburkan uang, tetapi larangan Allah itu dengan ucapan yang lemah lembut. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain juga dinyatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ada salah seorang meminta sesuatu kepada beliau, sementara beliau tidak memiliki barang yang diminta tersebut, biasanya beliau berpaling karena merasa malu tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi umat beliau. Oleh karena itu, kata berpaling bukanlah arti yang sebenarnya, tetapi sebagai metafora atau majaz. Jadi kata berpaling di sini bukan makna yang sebenarnya, tapi makna kata metafora atau majaz atau kiasan. Selanjutnya, qaul yang keempat adalah qaul ma'ruf. Di dalam Al-Quran, qaul ma'ruf disebutkan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 235, yang kedua di surah An-Nisa ayat 4 dan juga ayat ke-8,
serta di surah Al-Ahzab ayat 32. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 bunyinya, potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Itu ayat, potongan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, ya, selanjutnya yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 5 dan 8. Ya. Surah An-Nisa ayat 5 dan 8 yang berbunyi, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan juga terdapat di ayat 8, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ini contoh kata qaul ma'ruf yang terdapat di dalam Al-Quran. Qaul ma'ruf disebutkan dalam konteksnya. Di dalam surah Al-Baqarah itu, qaul ma'ruf disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Sementara di dalam surah An-Nisa ayat 5 dan 8, qaul ma'ruf dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta seorang anak yang belum mampu memanfaatkan secara benar atau yang disebut dengan safih. Sedangkan di surah Al-Ahzab ayat 32, qaul ma'ruf disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ma'ruf itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 38 kali. Itulah qaul ma'ruf. Selanjutnya qaul yang kelima adalah qaul layyin. Qaul layyin. Qaul layyin ditemukan di dalam Al-Quran satu kali, yaitu terdapat di dalam surah Thaha ayat 43 dan 44. Ya. Ini nyambung. Ayat ini nyambung. Ya. Terdapat di dalam surah Thaha ayat 43-44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, ya, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, yaitu agar keduanya berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang layyin. Asal makna layyin adalah lembut atau gemulai, yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam atau isti'arah untuk menunjukkan perkataan yang lembut. Sementara yang dimaksud dengan qaul layyin, ya, yang dimaksud dengan qaul layyin di sini adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, di mana si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang lain yang diajak bicara. Dengan demikian, qaul layyin adalah salah satu metode dakwah. Karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan. Hanya saja yang harus dipahami dari term layyin ini dalam konteks perkataan adalah bahwa perkataan tersebut bukan berarti kehilangan ketegasan, akan tetapi perkataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan yang akan menggetarkan jiwa orang-orang sombong yang berada di sekeliling penguasa tiran. Itulah makna dari qaul layyin. Selanjutnya
Qaul yang keenam adalah qaul sadid. Qaul sadid dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 2 kali, yakni di dalam surah An-Nisa ayat 9 dan juga surah Al-Ahzab ayat 70. Bunyinya yang pertama surah An-Nisa ayat 9 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini qaul sadid, tutur kata yang benar. Ayat ini turun kasusnya dalam kasus seseorang yang akan meninggal dunia bermaksud mewasiatkan seluruh kekayaannya kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus disampaikan kepadanya harus tepat dan argumentatif. Inilah makna qaul sadid. Misalnya dengan perkataan bahwa anak-anakmu adalah yang paling berhak atas hartamu ini. Jika seluruhnya kamu wasiatkan, bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak? Menurut ayat ini juga, melalui ayat ini juga, Allah ingin mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, agar tidak hidup terlantar yang justru akan menjadi beban orang lain. Selanjutnya, kata qaul sadid yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi qaulan sadida juga diartikan sebagai perkataan yang benar. Jika pada ayat sebelumnya Allah melarang kaum muslim untuk tidak menyakiti Rasulullah sebagaimana orang-orang munafik, maka pada ayat ini Allah menyeru kepada kaum muslim untuk senantiasa dalam ketakwaan disertai dengan berkata yang benar atau sadid. Sebab nahi mungkar akan memberi manfaat apabila disertai dengan pujian-pujian. Sementara takwa adalah terhimpunnya segala bentuk kebaikan, dan ucapan yang benar akan melahirkan keutamaan-keutamaan. Inilah makna dari qaul sadid. Selanjutnya, qaul yang ketujuh adalah qaul zur. Qaul zur ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali, yaitu di dalam surah Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Qaul zur artinya perkataan dusta. Ayat ini dapat dipahami bahwa ketika seseorang mengagungkan masyairil haram dan memakan binatang yang dihalalkan, akan tapi tidak menjauhi syirik dan perkataan dusta atau zur, maka pengagungan tersebut tidak memiliki dampak spiritual apapun bagi dirinya. Jadi meskipun dia mengagungkan masyairil haram dan juga memakan binatang yang dihalalkan, tapi tetap menjalankan maksiat, tetap melakukan perbuatan syirik, maka perbuatan baiknya itu tidak akan berdampak spiritual apapun terhadap dirinya. Atau juga bisa dipahami bahwa perkataan dusta hakikatnya sama dengan menyembah berhala, dalam hal sama-sama mengikuti hawa nafsu.
Lebih konkretnya, sama-sama menuhankan hawa nafsu. Ya. Inilah qaul yang ketujuh. Dan inilah macam-macam qaul yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat 7. Jadi kesimpulannya, macam-macam qaul yang sudah diterangkan ini bisa kita jadikan sebagai referensi untuk memfilter diri kita sendiri supaya tercipta komunikasi yang baik, santun, dan juga beradab. Kita bisa memilih dan memilah macam-macam qaul yang sudah dijelaskan tadi supaya kita bisa memfilter diri kita sendiri, memfilter ucapan atau perkataan kita supaya mengandung ucapan atau perkataan yang baik, yang santun dan beradab. Karena al-kalamu sifatul mutakallim, ya. Ucapan atau perkataan itu menggambarkan si pembicara. Demikianlah pembahasan kita tentang macam-macam qaul atau perkataan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.